ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا في سورة المؤمن أو الغافر هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك وحياتك قبل موتك أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fi din, a'azani wa a'azakum Allah. Para jamaah Majlis Ta'lim Bekar As-Sunnah yang selalu dalam lindungan Allahu Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita bisa berjumpa, bersua di tempat yang mulia ini, fi baitin min buyutillah, di rumah Allah, di antara rumah-rumah Allah Jalla Jalaluh yang ada di muka bumi ini, untuk tujuan ta'ammuk dan tafaqquh fid din, untuk tujuan memperdalam din Allah dan agama Allah Jalla wa Ala. Dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimat mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal saleh kita dan terhitung sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allah Jalla Jalaluh di padang mahsyar. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla wa Ala, semoga apa yang kita lakukan ini sebagai caranya Allah Jalla wa Ala untuk menjatuhkan ridha dan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannah dan surganya tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Ikhwani fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Saudaraku yang saya dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu pembahasan yang berkaitan dengan diri kita, usiamu dan sahabatmu. Kalau menurut MC, ini berkaitan dengan memanfaatkan waktu muda. Meskipun ana lihat di antara antum ini sudah bukan muda lagi, malah sudah bau tanah. Ada satu ayat yang menjelaskan tentang hal itu di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Mu'min atau surah Ghafir ayat 67.
Surah Mukmin, surah Ghafir, ini surah ke-40. Ayatnya 67. Kita bacakan. Huwallazi khalaqakum min turabin. Dialah Allah Jalla wa Ala yang telah menciptakan kalian dari tanah. Khususnya Nabi Allah Adam alaihissalam, beliau diciptakan dari tanah. 7 rupa tanah yang ada di muka bumi ini, ya, tanah yang berwarna coklat, hitam, kuning dan lain sebagainya. Summa min nutfatin. Kemudian Allah Jalla wa Ala menciptakan kalian wahai manusia dari air mani. Bersatunya air mani laki-laki dan perempuan mengakibatkan terwujudnya, terbentuknya manusia, janin. Summa min alaqatin. Kemudian setelah bersatunya air mani tadi, maka menjadilah segumpal darah. Setelah itu, summa yukhrijukum tifla. Allah Jalla Jalalu mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian berwujud seorang bayi. Summa litablughu ashuddakum. Kemudian Allah Jalla wa Ala mengantarkan kalian menjadi orang yang dewasa. Summa litakunu syuyukha. Kemudian Allah Jalla wa Ala mengantarkan kalian menjadi orang yang tua. Kata para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah menjelaskan, ini ayat Allah Jalla wa Ala menjelaskan tentang fase kehidupan manusia. Manusia ini punya kehidupan cuma 5 fase. Fase yang pertama, fase bayi. Jujur ya kita, sudah lewat belum? Sudah. Yang kedua, fase kanak-kanak, yaitu fase sebelum kita balik. Jujur ya, sudah balik dong semua antum? Sudah, kecuali anaknya. Yang ketiga, fase remaja. Dari kita balik sampai kita berumur 24 tahun. Itu fase remaja. Yang keempat, nah ini banyak di antara kita, fase dewasa. Dari 25 tahun sampai umur 40 tahun. Fase keempat itu. Nah, fase yang terakhir, yang termasuk di pojokan itu adalah fase tua. Sudah lewat umur 40 tahun. Jujur antum, lewat 40 tahun? Sudah syebe. Layak kita panggil ami dia. Benar. Om atau paman. Setelah itu meninggal menunggu penantian saja. Apa yang kita nanti? Yaitu ajalnya kita. Karena kita di dalam kehidupan ini punya batasan hidup. Kata Allah Jalla Jalaluhu, likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastakdimun. Setiap umat, siapapun umatnya, laki-laki ataupun perempuan, pasti memiliki ajal, memiliki batasan kehidupan di muka bumi ini. Dan apabila ajalnya telah tiba, maka tidak mungkin untuk mengulurnya dan mengundurnya, meskipun 1 detik, meskipun 1 saat sekalipun. Nah, kita alhamdulillah, ana antum sudah lewat umur 40 tahun, yaitu kita sudah mendapatkan fase tua. Dan ini yang pertama wajib untuk kita syukuri. 5 fase ini sudah kita dapatkan. Sekaligus juga ini warning buat kita. Wanti-wantinya Allah kepada kita. Karena sebentar lagi kita akan meninggal dunia. Tinggal menunggu waktu saja. Kita nggak tahu, yang jelas ana lewat umur 40 tahun nih. Artinya wallahu a'lam,
Apakah lagi ya touring? Gak tahu, tahu-tahu pingsan, atau naudzubillah ya tabrakan, atau mungkin dengan caranya Allah Jalla wa'ala lagi santai, lagi kajian, atau mungkin lagi di masjid, lagi zikir pagi dan petang. Wallahu a'lam. Yang jelas kita yang lewat umur 40 tahun ini harus perlu dipersiapkan secara benar untuk menghadapi kematian tersebut. Meskipun antum-antum yang di bawah 40 tahun ini, yang remaja, yang dewasa, bukan berarti tidak ada persiapan. Perlu ada persiapan. Karena yang namanya kematian itu tidak ada syarat harus tua. Sebagaimana beliau. Banyak orang-orang yang mengaku muda diwafatkan oleh Allah Jalla Jalaluhu dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diwafatkan oleh Allah Jalla wa ala ketika dia masih di perut ibunya, di rahim ibunya. Ada juga yang diwafatkan oleh Allah Jalla wa ala ketika masih kanak-kanak. Ada juga ketika remaja. Yang jelas kita semua harus siap dengan yang namanya kematian. Makanya penting buat kita, terutama kita yang sudah melewati umur 40 tahun ini, termasuk antum yang syabab, yang muda-muda ini. Persiapkan diri antum untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluhu. Makanya usiamu, sahabatmu, maksudnya kita di usia kita ini sudah ngapain aja. Nah ketika kita sudah dianugerahkan dengan usia segini, bahkan ada di antara kita ini yang sudah mendapatkan fase yang terakhir, ini sisa umur kita gunakan untuk apa? Makanya dalam hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iktanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 hal sebelum datang 5 hal. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Di antaranya dari 5 hal tersebut adalah syababaka qabla haramika. Masa mudamu manfaatkan sebelum datang masa tuamu. Subhanallah, di banyak hadis anak muda ini banyak dipuji oleh Allah Jalla Jalaluhu. Di antaranya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, tentang 7 golongan yang berada di bawah naungan dan lindungan arasy-Nya Allah Jalla wa ala. Ketika kita dikumpulkan oleh Allah Jalla wa ala di padang mahsyar, padang yang tanpa ujung, padang yang pasirnya warna putih, dikumpulkan kita di situ dalam kondisi tegang dan menakutkan yang sangat luar biasa. Karena kita tersebut berbicara tentang nasib kita. Apakah ujungnya kita masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala, atau jangan-jangan wal'iyadzubillah dilemparkan ke dalam siksa api neraka. Ketika kondisi tegang dan menakutkan ketika berada di padang mahsyar, membuat kita tidak sanggup lagi untuk memikirkan saudara kita, pasangan kita, orang tua kita, bahkan anak-anak kita. Pada saat itu cuma apa? Nafsi-nafsi yang kita pikirkan tentang diri kita saja. Matahari pada saat itu sangat dekat sekali. Qadru mil au milaini, 1 mil atau 2 mil. Semua orang kepanasan, mengucurkan keringat yang sangat luar biasa banyaknya. Akibat keringatnya ada yang terlelap semata kaki, ibarat kita kebanjiran, tergenang semata kaki. Ada yang sebetis, ada yang sepaha, ada yang sedada. Bahkan ada keringatnya tersebut saking banyaknya membuat dia kelelap seperti orang yang tenggelam. Sesuai dengan amalannya. Tapi ada 7 golongan yang diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala, yang mereka tidak merasakan teriknya sinar matahari, karena mereka dilindungi oleh Allah Jalla wa'ala di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang dimana Allahu Jalla Jalaluh akan memberikan perlindungan kepada 7 golongan tersebut, yang pada saat itu tidak ada perlindungan, tidak ada teduhan kecuali perlindungan dan teduhannya Allahu Jalla wa'ala. Di antara 7 golongan itu siapa? Syabun nasha'a fi ibadati Rabbih. Anak muda yang tumbuhnya, besarnya di dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Dalam riwayat yang lain, syabun nasha'a fi ta'atillah. Anak muda yang tumbuhnya itu dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Kita tahu jiwa muda, coba antum tanya tuh sama yang sudah tua-tua. Itu gejolak darah mudanya, emosinya untuk melakukan maksiat luar biasa. Di sini dijanjikan oleh Allah Jalla wa'ala anak muda. Kok orang tua nggak ada? Kenapa sebabnya? Karena orang tua kita katakan sudah persiapan mau meninggal dunia. Coba tanya yang sudah tua-tua, diajak, ayo dong kita touring. Mau nggak mereka? Yang syebeh-syebeh nih, yang tua-tua, yang 60, yang 70, aduh, takut meninggal, kata dia. Sudah bengek juga, masuk angin, datang-datang ke rumah kerokan. Yang nggak mau? Iya, coba pulang, jauh-jauh, jangan jauh-jauh deh. Subhanallah, dari sini aja nih ke situ, sebentar doang. Nggak mau yang keluar kota. Kenapa? Udah tua. Beda dengan antum yang muda-muda, bukan begitu? Semangatnya masih menggebu-gebu. Ya si ustadz kedikitan nih, sebentar banget, yang jauh dong sekalian. Ya, beda. Nah Allah Jalla wa'ala memberikan janji yang sangat luar biasa kepada anak-anak muda ini. Salah satunya janjinya Allah Jalla wa'ala berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti, di bawah arasy-Nya. Karena anak muda itu penuh dengan cobaan, rintangan, condong ya, melakukan perbuatan maksiat dan sangat-sangat punya potensi melakukan perbuatan dosa. Beda dengan yang tua-tua. Tua, faktor usia iya, fisik melemah enggak? Fisik melemah. Kita lihat dalam surah Yasin. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Faman nu'ammirhu nunakkishu fil khalaq." Barang siapa yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Jalla wa'ala, niscaya kami, kata Allah Jalla wa'ala, akan kembalikan dia sebagaimana sedia kala. Kapan itu? Ketika masa bayi. Antum yang punya bayi tahu dong, kondisi fisiknya bagaimana? Lemah apa kuat? Hah? Lemah. Makanya kita gendongnya hati-hati banget. Kata harim kita, hati-hati ya. Gendongnya jangan pakai dilempar-lempar begitu deh. Ujung-ujungnya keseleo, ada yang patah nanti. Subhanallah. Nah kita, subhanallah, Allah Jalla wa'ala menjadikan kanak-kanak tambah kuat, remaja menguat lagi, dewasa menguat, ketika tua menguang tuh. Sedikit-sedikit, di atas 40, 50 beda lagi, 60 beda lagi. Subhanallah. Kadang nih sohib kita yang itu, kan sohib Rafiq aneh. Ana gak kuat lagi Sat. Wallah pegal-pegal kadang. Ana dulu nih muter nih keliling nih komplek 15 kali kuat. Sekarang 1 kali saya udah bengek. Ya gak mau? Iya. Allahu Akbar. Itu pikirannya apa? Subhanallah. Poligami enak ya, kalau ta'adud, ya Allah udah bengek-bengek begini pakai ta'adud lagi. La ilaha illallah. Iya kan? Nah jadi anak muda beda, fisik ada, sehat ada, syahwat tinggi, bukan begitu? Nafsu menggebu-gebu. Makanya cobaannya luar biasa. Subhanallah. Coba kalau yang tua-tua sudah mulai mengurang, untuk faktor pendukung dia melaksanakan ibadah sangat mudah sekali. Beda dengan yang muda-muda. Makanya kita lihat anak muda kayak antum ini, Masya Allah, Tabarakallah. Itu di dalam kondisi ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudiaan kita tinggalkan semua.
Buktinya hal-hal yang mubah kita tetap laksanakan. Jalan-jalan oke, touring oke, tapi waktunya sholat tetap sholat. Ayo dong sholat di awal waktu. Untuk apa? Menggapai kecintaan kepada Allah Jalla Jalaluh. Subhanallah, ya kan? Begitu. Hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Yuk Gub, kita sholat dulu. Ada teman yang aduh lah, tanggung nih lanjut. Enggak. Kita ini sebagai anak muda yang ingin dicinta oleh Allah Jalla wa'ala. Kita nikmati masa muda kita dengan hal-hal yang mubah. Tapi jangan sampai melupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Jalla wa'ala, yaitu menyembah Allah. Salah satunya melaksanakan ibadah salat. Subhanallah. Masa muda penuh dengan rintangan. Namanya pendaftaran kan nggak pakai apa? Ujian ya. Masuk ke ini ada ujiannya enggak? Antum gimana ini? Enggak. Yang penting mau ikut ngaji dulu kan? Subhanallah. Enggak ditanya, inti merokok enggak? Enggak. Subhanallah ketika touring nih, subhanallah. Pak jangan pak. Bang jangan deh pakai merokok. Kenapa? Takutnya nanti lagi touring merokok, mood meninggal kan? Jadi su'ul khotimah. Lebih bagus taubat deh dari merokok kan, seperti itu. Nah ini kan subhanallah anak muda ini. Aduh anak enggak. Anak memang suka yang berkaitan dengan mubah ini, di antaranya touring ini. Tapi anak nggak mau mengerjakan yang haram, nggak mau selama touring mampir ke tempat maksiat, nggak mau mampir ke tempat yang ini, tempat yang itu enggak. Mampirnya kita kalau toh istirahat tidak lain ke masjid, subhanallah. Atau kemana? Ke tempat-tempat yang mubah, ya di tempat pemandangan-pemandangan yang indah. Di situ bahkan kita bikin kajian, Ustaz. Oh bagus. Tapi ketika ada teman, dukhon dulu deh, nggak enak nih kalau nggak dukhon. Ada teman, masya Allah, syuk ya akhi, haram, kan seperti itu. Oh iya, subhanallah. Karena pertemanan sahib yang bagus, dia jadi berubah. Makanya di usia kita ini betul-betul kita pilih teman yang baik. Jangan teman yang amburadul, teman yang menjatuhkan kita ke dalam maksiat. Ingat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu di atas agama temannya. Falyanzur man yukhaliluhu. Tinggal dilihat siapa yang menjadi temannya. Kita bisa menilai, oh si fulan orang baik. Temannya siapa? Ustadz. Bukan begitu? Oh si itu baik, temannya si ini. Anda tahu betul. Kalau toh touring nggak mau, teman-teman yang ini jangankan masalah mabuk, bawa pil koplo, bawa ekstasi, enggak. Dia baunya apa? Di kitabnya itu, di tasnya itu ada al-mushaf Al-Quran, ada buku-buku agama, masya Allah. Jangankan berkaitan dengan rokok, rokok nggak ada, haram sudah. Ini baikkan sunnah, nggak ada kita merokok lagi, haram. Ya, seperti itu. Subhanallah, kita itu betul-betul terbawa. Memang kita membahasakan sunnah itu, ini kan berat, satu amanah yang luar biasa. Ketika kita jadi anggotanya, subhanallah, kita harus menghidupkan sunnah Nabi SAW. Alhamdulillah, kita punya teman-teman yang baik, ngajak kita sholat, ngajak kita ke kajian, ngajak kita yang baik-baik. Ketika kita salah diingatkan, subhanallah. Dan memang teman itu punya pengaruh yang sangat luar biasa. Kita memang masih muda, tapi ingat, jangan sampai kita salah jalan. Jangan sampai salah pergaulan dan muamalah. Kita harus selektif memilih teman tersebut. Kata pepatah Arab, as-sahibu sahib. Teman itu bisa menarik, punya pengaruh yang sangat luar biasa. Kita baik gara-gara teman. Kita jahat juga gara-gara teman. Kita kadang ngobrol, syuk ya akhi, teman inti kenapa tuh? Kok agak oleng? Ini orang pendiam dulu. Kok ngomongnya kok lancar banget ya, mata merah. Biasa tat lagi play tat. Waduh berat, anak sudah nasehatin. Inti kok kayaknya masih dekat, gak takut terpengaruh. Anak makanya sekarang jaga jarak sama dia Ustaz. Bahkan anak gak pingin kenal sama dia. Anak udah nasehatin. Bagus antum. Tapi gimana Ustaz, kesian dia juga. Kalau antum gak kuat, jangan coba-coba dekat dengan dia.
Tapi kalau antum kuat, merasa bisa memberikan nasihat, monggo silahkan. Tapi kalau antum terpengaruh, jangan, selamatkan agama antum. Begitu kita dalam masalah berprinsip hidup ini. Ya kan? Dan subhanallah, gara-gara teman, kita bisa diantar ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Tapi gara-gara teman juga, kita bisa masuk ke dalam siksa api neraka. Kita lihat di dalam firman Allah Jalla Jalaluh dalam surah Al-Kahfi, surah yang ke-18, ayat 28. Allah Jalla wa'ala menyuruh kita sabar berteman dengan orang-orang yang ahli ibadah. Anak-anak muda mana ada senang, ya kan? Karena darah muda, emosi meluap-luap, ya, bergaulnya sama ustadz, bergaulnya sama orang yang soleh, bergaulnya orang yang suka ke masjid. Itu jarang, bukan begitu? Nah, kita sebagai anak muda, apalagi komunitas kita ini komunitas yang Masya Allah mengagungkan ketauhidan kepada Allah dan menghidupkan sunnah, kita harus sabar bergaul dengan orang yang saleh tersebut. Allah mengatakan apa? Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Dan bersabarlah kalian bersama dengan orang-orang yang menyuruhkan Tuhannya, yang selalu berzikir kepada Allah Jalla Jalaluh, baik itu di pagi hari ataupun senja hari, dengan mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam ya Nasr As-Sa'di rahimahullah rahmatan wasi'ah, kata beliau, ya'muru ta'ala nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ghairahu uswatahu fil awamir wan nawahi ay yasbiru nafsahu ma'al mu'minin al-ibad al-munibin. Allah Ta'ala memerintahkan nabinya Nabi Muhammad SAW dan selainnya bahwasannya ada orang yang dijadikan sebagai uswah, suri tauladan di dalam masalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan mencegah diri agar jangan sampai jatuh ke dalam larangan-larangan Allah Jalla Jalaluh. Kita semua disuruh, diperintahkan untuk bermuamalah, bergaul, menjadikan orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah yang selalu kembali kepada Allah, untuk dijadikan sebagai teman dekat. Sabar. Namanya teman yang suka ibadah, melihat kita melakukan kebiasaan di antara kita kan maklum adalah karena baru ngaji, ya agak koboi-koboinya masih ada, iya kan? Kadang model-model banditnya juga masih tersisa. Nah kita yang soleh kadang kan nggak kuat. Syuk ya akhi, Allah afwan nih, afwan, ana minta maaf. Kenapa? Inti kalau merokok jangan di hadapan ana deh, ana nggak kuat nih, ana sering mencium bau asap rokok tuh ana langsung nggak enak nih kepala. Inti nggak model ya, ketinggalan zaman, ya kan? Nah itu kan orang nggak sabar, karena kebiasaan orang soleh itu ketika mendirihat temannya melakukan kesalahan apa? Selalu menegur, selalu mengingatkan. Nah ada sebagian sahib yang nggak sabar itu. Ana nggak mau deh masuk bekar sunnah. Kenapa? Aduh, semuanya salah yang ana lakukan. Merokok nggak boleh, ya menggoda-godain harim nggak boleh, kemudian apa lagi? Atau ke tempat-tempat ini nggak boleh, semua nggak boleh. Aduh, kita kan masih muda. Nah, kenapa? Nggak sabar bergaul dengan orang-orang yang soleh. Allah mengingatkan kepada kita. Kita ingin baik, bergaul dengan orang soleh, kita harus sabar. Karena mereka pasti sayang kepada kita, mengingatkan. Gak mungkin kita dibiarkan di dalam maksiat dan perbuatan durhaka kepada Allah Jalla Jalaluh. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan apa? Bagi kita-kita ini, ya, touring boleh, oke, sahibnya siapa? Kata Al-Imam Ibnu Katsir apa? Ijlis ma'alladzina yadhkuruna Allah wa yuhallilunahu wa yahmadunahu wa yusabbihunahu
wa yukabbiruna. Antum coba deh touringnya itu sama orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, bergaulnya sama mereka, suka bertahlil, suka bertahmid, suka bertasbih, suka bertakbir kepada Allah Jalla Jalaluh. Maksudnya suka ibadah. Kita touring, ada pemimpinnya dong. Siapa misalnya? Antum siapa namanya? Luki harus ya memimpin kita, mengayomi kita. Jangan Luki yang terbawa sama jamaahnya. Sama siapa? Sahib-sahibnya. Kiki nanti dulu deh Ki, ya Allah lu ibadah lagi. Kita mampir sebentar sholat duha. 2 rakaat deh, kita sempatkan kapan lagi nih. Mumpung kita masih sehat. Ya Allah, kalau sakit belum tentu kita mengerjakan sholat duha. Ayo ya, sebelum berangkat kita sholat duha dulu ya. Oke, habis kajian deh tepatnya. Ya dong, apalagi nih Ki, ya Allah, zuhur, mampir dulu deh, qobliyah ba'diyah, kemudian ya sholat zuhurnya pastilah dikerjakan. Habis itu makan-makan, kemudian jalan lagi. Disuruh kita seperti itu, cari teman yang betul-betul mengingatkan kita. Jangankan kadang di antara kita, lu deh, urus dulu diri lu aja deh, udah. Kan begitu kadang. Kita bawa perahu masing-masing Ki ya. Lo kan inti kan satu grup sama ana. Kalau ana membiarkan inti maksiat, ana juga ikut dosa. Akhirnya di perkumpulan kita nggak ada manfaatnya, nggak ada keberkahannya sama sekali. Kita kumpul begini kan pingin baik, bukan pingin jahat, pingin maksiat atau melakukan perbuatan dosa. Tidak. Makanya Allah mengingatkan tadi. Pilih teman yang baik, pilih teman yang baik, apalagi safar. Antum safar sendirian, itu hukumnya apa? Tidak boleh. Berdua makruh, bisa janjian dia. Nanti kita kalau di situ ya ini. Bertiga baru sunnah atau lebih. Ya kata sahib, bertiga juga bisa janjian saat. Iya, tapi kan paling tidak kalau satu melakukan maksiat, ya, yang satu bisa menegur, yang satunya lagi bisa mendukung, kan seperti itu. Paling tidak begitulah. Makanya sunnahnya itu kalau kita jalan-jalan nih bertiga minimal atau lebih daripada itu. Mudah-mudahan di antara bertiga atau lebih tadi saling mengingatkan. Begitu kira-kira. Kemudian disebutkan wa yas'alunahu bukratan wa 'ashiya min ibadillah. Mereka itu selalu berdoa kepada Allah. Subhanallah. Kita keluar rumah nih, tolong ya teman-teman, sahib-sahib, sebelum keluar rumah baca doa masing-masing aja deh, nggak dipimpin ustadz. Diingatkan tuh, dituliskan di grup WhatsApp. Sebelum keluar rumah baca doa ya, Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billah. Supaya apa? Perjalanan kita lancar. Ya, pulang pergi selamat. Karena kalau baca doa ini 4 hal kita dapatkan. Pertama apa? Allah memberikan petunjuk kepada kita, hidayah kepada kita. Yang kedua, Allah mudahkan rizki kita dan nikmat kita. Yang ketiga, Allah jaga kita. Dan yang keempat, terhindar dari godaan syaitan yang terkutuk. Ingatkan. Nih, syarat-syarat touring sebelum keluar rumah, baca doa keluar rumah. Oke, sudah berada nih di bike-nya itu, di motor gedenya itu. Baca doa lagi. Doanya apa ya? Ya Allah, antum berapa tahun sudah di sini? Ada kali 10 tahun ya. Ya Allah, nggak hafal-hafal doa. Ya Allah Ki, keluarkan dia deh Ki. Ini nggak benar inti nih mimpin. Ya kan seperti itu. Doanya. Ya. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baru berangkat. Supaya aman lagi kita. Kita kan nggak tahu, kadang di jalan ada yang teriakin kita emosi. Tahu-tahu mengakibatkan kita celaka nanti ujung-ujungnya. Subhanallah. Kemudian ini persyaratan-persyaratan yang dimana ini adalah satu kebaikan. Dan itu saling mengingatkan antar teman itu. Jangan mendiamkan saja. Dan lainnya. Ya, seperti itu. Kemudian sawaun kanu fuqara au aghniya au aqwiya au du'afa. Di sini diingatkan yang penting teman itu baik. Baiknya itu berkaitan dengan din dan agama, bukan masalah dunia. Subhanallah, ada kan sebagian kelompok ini komunitas, Anda nggak mau sama dia deh. Kenapa? Aduh, taab deh pagar nih orang, ya. Nggak mau, ada yang begitu.
Ada yang kadang maaf, aduh lemah deh nih orang, nggak bisa, anak kumpulan ini aja deh. Nah itu nggak boleh, harus sama, kita semanhat, seakidah, nggak boleh pilih-pilih, ya kan? Artinya kalau grup ini ya grup ini sama-sama semuanya. Itu salah satu cara agar kita tersebut betul-betul bisa memilih teman yang baik. Yang penting apa? Agamanya. Yang penting keislamannya. Yang penting keimanannya. Sedangkan status sosialnya kita nggak pandang. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan kita tidak boleh ya. Ini Ustaz komunitas Al-Afu Desa. Inti nggak bisa ikut. Kenapa? Inti nggak punya motor gede. Inti cuma motor ada yang gede, tapi bukan yang spesifik kita nih. Kita ada merek khusus. Ya Allah, itu kan mahal ya akhi. Ustaz mana bisa beli 500 juta, 1 M, ya Allah. Pusing, ahsan anak beli rumah. Anak nggak boleh nih. Enggak Ustaz. Motor ini nggak sesuai standar kita. La ilaha illallah. Diusir nih kita, nggak boleh masuk, nggak boleh daftar. Terkena lagi ancaman Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 52. Allah Jalla wa'ala mengatakan apa? وَلَا تَتْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Janganlah kalian mengusir orang-orang yang suka beribadah kepada Allah Jalla wa'ala di pagi hari dan di petang hari, sedangkan mereka menghendaki keridhaannya Allah Jalla wa'ala, yuriduna wajhah. Syub ya akhi, Luki, kan yang penting kerjanya orang baik, soleh. Anda dengar dari Ustaz Subhan begitu, gak apa-apa, yang penting dia soleh, yang penting akidahnya benar, kemudian ada salah-salah kita luruskan. Itu kata Ustaz Subhan. Anda dengar, kemudian dia ngamalkan sunnah, ya, terutama dia bukan narkoba, bukan, ya jangankan narkoba, merokok aja nggak boleh. Kata Ustaz Subhan begitu. Kok Luki nih, kok motor anak harus begini? Kan yang penting soleh nih, insya Allah sholat kita. Kan seperti itu. Oh nggak bisa, nanti beda kelas tak? Ya Allah. Akhirnya apa? Terusir itu orang. Pingin masuk di komunitas yang baik jadi nggak bisa. Dan akhirnya menimbulkan kita komunitas ini jadi apa? Jadi ujub. Sombong satu dengan yang lain. Jadi setiap pertemuan itu bukan tambah ilmu, ya kan, tapi tambah apa? Tambah pamer harta. Anak beli yang terbaru nih, Zen, ya kan? Ini kelas terbaru dari Amerika langsung nih, bukan abal-abal, ya kan? Subhanallah, build up nih langsung. Yang ada itu nanti bukan agamanya yang lebih menonjol. Buat apa ya ikhwan? Kalau misalnya kumpul-kumpulnya kita begitu, sohib-sohib yang baik ditolak-tolakin karena fakir miskin, gak bisa untuk beli motor yang sesuai dengan kriteria yang ada di komunitas misalnya, ya udah deh, mundur teratur, dan ini berarti perkumpulan gak benar, kan seperti itu. Karena yang soleh-soleh ditendang-tendang secara tidak langsung seperti itu. Allah Jalla wa'ala mengatakan apa? Ma 'alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika 'alaihi min syai'. Allah Jalla wa'ala mengatakan, kamu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu. Syub ya akh, Loki, kalau antum begini ya udah, ana angkat tangan. Ana nggak ada tanggung jawab lagi. Kalau ada khilaf, ada salah, itu urusan antum. Kita bawa perahu masing-masing seperti itu. Tapi Ustadz penting di sini, ana nggak bisa, ana nggak punya motor kayak antum. Anak ada motor ya seperti itu saja. Tapi Ustaz naikin sedikit deh motornya, jangan yang begitu juga. Nanti Ustaz terlambat terus nanti kalau touring. Oke, insya Allah kan biiznillah kita usahakan, mudah-mudahan ada rizkinya. Tapi kalau antum berpisah seperti ini, subhanallah, ujung-ujungnya tidak ada ma'ruf di sini. Ketika ada kemungkaran dibiarkan saja, disitulah nanti di komunitas itu ada bencana. Na'udzubillah. Nah, penting kiranya begitu. Subhanallah, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyina yuriduna wajha. Maksudnya jangan kalian usir orang yang soleh, orang yang suka beribadah kepada Allah, suka berzikir kepada Allah. Gauli mereka, muamalah sama mereka. Karena mereka itu yang betul-betul tulus ikhlas ketika menegur antum, ketika dalam kondisi yang ikhlas, ya, kondisi yang betul-betul karena Allah, bukan karena dunia. Itulah teman yang baik. Itulah teman yang bisa diajak untuk kumpul di satu komunitas.
Yang dimana teman itu mengantarkan kita kepada kebaikan, kepada ridhonya Allah Jalla wa'ala. Bukan teman-teman yang cuma sekedar bicaranya dunia dan dunia, begini dan begitu. Cuma sekedar rahat-rahatan kata orang. Buat apa? Rahat kita perlu. Tapi kalau sekian bulan ini, atau sekian minggu ini, atau 24 jam ini, cuma diisinya cuma begitu-begitu doang. Buat apalah kita kumpul begitu? Apalagi kita selalu mengembangkan dengan bahasa kita. Ini menghidupkan sunnah, kita mentauhidkan Allah, maksiat kita tinggalkan. Kan seperti itu. Nah, ini penting. Jadi, di usia kita yang sebenarnya tidak muda lagi, kita pilih-pilih teman. Jangan sampai tidak pilih-pilih teman. Kita lihat dalam satu hadis yang lain. Hadis dari sahabat yang mulia, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul jalisis salihi wal jalisis sawi kamasali sahibil miski wa kiril haddad la ya'dumuka min sahibil miski imma tashtarihi aw tajidu rihahu wa kirul haddad yuhriku badanaka aw thawbaka aw tajidu minka rihan khabisatan." Nih, kita alhamdulillah komunitas kita baik. Insyaallah di atas Quran dan sunnah. Kita mentauhidkan Allah, menghidupkan sunnah Nabi SAW. Berarti kata-kata kita orang yang saleh. Nah, orang yang saleh itu kalau kita bergaul dengan orang yang saleh tersebut, itu diibaratkan seperti kita bergaul dengan penjual minyak wangi. Antum tahu kalau kita mau mau beli minyak wangi, masuk ke tokonya saja itu tercium aroma apa? Wangi. Ah, antum bisa enggak? Bang Luki atau siapa nih pemimpinnya antum? Faris. Ini komunitas, subhanallah. Ini kan pada menikah semua. Supaya nih harim-harim kita melepas antum itu lega hati, bisa enggak nih komunitas dijadikan sebagai sesuatu yang wangi? Masuk ke situ kita dianggap baik, dianggap soleh, dianggap orang yang taat kepada Allah Jalla wa'ala. Dan istri kita merasa tenang kalau masuk komunitas ini. Iya kan? Nah, sama tadi. Ibarat kita masuk ke toko orang yang jual minyak wangi. Yang kita cium apa? Aroma wangi. Nggak ada bau-baunya sama sekali. Sudah masuk nih di komunitas ini. Orangnya ternyata Masya Allah soleh. Jenggotan, celana cingkrang di atas mata kaki, ketauhidannya tinggi. Gak ada tuh Ustaz, kalau touring kita pakai jimat-jimat, semua kalung-kalung semua dilepas. Selain menyerupai perempuan, juga gak mau yang syirik-syirik. Masya Allah ini komunitas. Subhanallah, sebelum berangkat touring pada salat duha dulu. Masya Allah. Belum lagi ada yang baca Quran, tuh di tasnya Ustaz ada mushaf, ada buku zikir pagi petang. Ya salam. Orang melihat kita apa? Baik nih, Masya Allah. Ketika dia letakkan anaknya ke sini atau suaminya ke sini, tenang nggak? Tenang. Oh, ada sisi pulan. Oh, itu kan mantan. Dia sudah masuk komunitas, sudah baik. Tapi dulu, ya dulu, sekarang sudah baik, Masya Allah. Soleh banget itu orang. Kan seperti itu. Nah, ketika kita kumpulan sudah ada yang sharing masalah ilmu. Diibaratkan oleh Nabi SAW, kalau kita masuk itu, imma kita beli, itu minyak wangi, kita nanya, Luk, Ana nih baru sholat duha nih. Ini sholat duha paling sedikit berapa rakaat Luk? 2 rakaat ya. Paling banyak, oh nggak ada batas. Keutamaannya apa? Oh, keutamaannya kalau 2 rakaat nih kan kita tahu nih, di tubuh kita ada sekitar 360 persendian. Masing-masing sendi kan dianjurkan untuk bersedekah. Dengan kita 2 rakaat saja, itu mewakili 360 persendian. Ya salam. Kalau 64, insya Allah mudah-mudahan dimudahkan rizki deh. Subhanallah. Kalau 8, kita ditulis pahalanya seperti orang-orang yang taat kepada Allah. Tunduk dan patuh kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau 12, dibangunkan rumah di surga kelak. Alhamdulillah. Gak dapat ilmu, kan tanya ilmu kita.
Ngapain nanyanya motor yang terbaru apa ya? Selalu yang ditanya itu. Belinya kagak juga. Usahakan kalau kumpul nih tanya ilmu. Iya kan? Nih teman yang baik, nih komunitas kita baik, sudah wangi. Kan ada teman-teman yang paham, yang selalu ngaji. Ada yang ngaji seminggu sekali, ada yang ngaji seminggu 2 kali, ada yang 3 kali. Kan tentu ilmunya berbeda-beda. Kita lihat antum Masya Allah baca Quran gimana caranya tuh. Sehari berapa? Alhamdulillah 1 juz. Nah anak pingin tuh 1 juz, berat banget kadang. 10 ayat aja kadang gak selesai-selesai. Oh antum caranya begini nih kalau pingin 1 juz. Ya kan? 1 juz itu kan 10 lembar atau 20 halaman. Coba deh inti wajibkan diri antum itu setelah sholat wajib misalnya atau sebelum sholat wajib, ambil 10 menit, baca 2 lembar atau 4 halaman. Itu wajibkan diri antum ini seperti itu. Oh begitu caranya. Nah, kan 4 halaman kali 5 kan berarti apa? 1 juz. Ya kan karena 1 juz itu 20 halaman atau 10 lembar. Gampang enggak? Tapi Anda masih begini berlepot. Nah, ada sahib kita nih. Antum nih, dia ikut beker juga nih, alhamdulillah. Ya, ikut kita. Nih beliau ahli tajwid dan tahsin. Nah, lagi istirahat antum belajar sama dia. Faedah enggak kumpulan kita? Faedah, manfaat. Kita minta, jangan suka ada rame-rame doang. Kalau rame-rame doang, ya jadilah orang-orang awam aja. Ini beker beda nih, kita beker apa atas namakannya? Muslim Beker Indonesia, bukan sunnah ya. Bukan Muslim Beker Indonesia. Muslim, kita beda dengan beker-beker non-muslim. Tentu muslim lagi kita katakan pingin yang soleh, bukan yang fasik, kan begitu, berbeda. Nah, salah satunya apa juga, di jalan raya juga jangan, ya apa ya kita katakan, ugal-ugalan, lampu merah paling, subhanallah, ini ada teman-teman nih. Maaf nih, kita ngomong bisa ngomel-ngomel di sini kan, nah, enak nih. Tapi ini ilmu. Nih maaf banget nih. Ini sebagian teman kadang kan kita tahu ada lampu merah. Merah berhenti. Kemudian hijau jalan, kuning hati-hati. Subhanallah. Kita mentaati aturan lalu lintas itu bagian keimanan. Kok bisa Ustaz? Iya. Kan ada dalil hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, al-imanu sittuna aw sab'una syu'batan. Iman itu 60 atau 70 cabang. Iman itu 60 atau 70 tingkatan. A'laha, paling tingginya tingkatan keimanan apa? Qaul la ilaha illallah, ucapan tauhid kita. Kita bertauhid kepada Allah, itu paling tingginya keimanan. Wa adnaha, paling rendahnya keimanan, anggaplah urutan yang ke-70, imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan yang ada di jalanan. Subhanallah. Kenapa saya katakan bagian keimanan? Kalau kita taat lampu lalu lintas itu, merah berhenti, hijau jalan, kuning hati-hati. Kalau kita menjalankan itu, insya Allah ada pahalanya karena menjalankan keimanan. Karena kalau kita nggak menjalankan itu, lampu merah langsung ditabras aja. Subhanallah, dia nggak menjalankan keimanan yang paling kecil sekalipun. Kok bisa? Karena orang yang melakukan seperti itu tidak taat dengan aturan lalu lintas, itu dosanya 2 kali. Kok bisa? Yang pertama, dia tersebut mengganggu di jalanan. Mengganggu tidak? Mengganggu. Subhanallah, antum jalan, mobil gede lagi. Di sana yang naik motor jalan tuh ditabrak oleh antum. Dosa enggak? Dosa. Yang kedua, antum gak berhenti, padahal merah nih. Berarti antum mengambil apa? Haknya orang lain. Yang hijau kan sebelah sana, kenapa antum yang jalan? Dosa nggak ngambil hak orang? Dosa, nggak disadari oleh sebagian teman itu. Dipikir nggak apa-apa, lancar-lancar aja.
Ya kan seperti itu. Subhanallah. Coba deh kalau touring tuh begitu deh. Ada aturan main juga. Jadi secara akhirat kita dapat, secara dunia juga dapat. Subhanallah. Ya. Nah ini. Kemudian teman yang baik tadi, kalau kita salah nih, bisa memberikan nasihat. Di ibarat kata, kita cuma masuk ke toko orang penjual minyak wangi. Kita nggak beli. Cuma lihat-lihat doang. Ternyata teman kita yang jualan. Dikasih kita. Parfum ini, parfum itu. Ya salah. Itu ibarat kata nih, karena kalau kita komunitas, kan saudara semua nih. Kalau ada salah, pasti dong saling mengingatkan. Syup ya akhi, jangan dong. Ingat bini deh. Kok pakai goda-godain tuh penjual ya warteg, antum nggak boleh. Kan kadang begitu mampir-mampir kan. Kesini ke situ. Haram, haram alaik. Kan begitu. Ada yang kemana tuh si fulan? Ya sebentar ya. Mau menenangkan jiwa. Ngapain menenangkan jiwa? Biasa saat lagi ada yang dihisap. Hah? Yang benar nih. Antum nasehatin dia. Haram alaik. Kalau dibiarkan. Ini kalau antum biarkan. Jadi masalah nih buat komunitas kita nanti. Subhanallah. Nah itu kan enaknya kita masuk di komunitas yang baik. Subhanallah. Paling tidak kita mendapatkan ya sesuatu aroma yang baik lah. Di mana antum? Ana masuk komunitas ini Ustaz. Masya Allah Zain. Ustadznya Masya Allah itu. Guru ana itu. Masya Allah tabarakallah itu. Masya Allah. Paling tidak itu. Meskipun kita belum kayak teman-teman kita yang lain. Enggak deh, tahajud biasa aja. Duha biasa saja. Sedekah apalagi meditnya ampun kadang ya kan. Ini sekarang ada nih. Momen antum nih mau bersedekah apa enggak? Ada teman-teman kita yang sekarang mendapatkan musibah itu. Ya kan? Ini diuji betul-betul kita sekarang ini. Alhamdulillah. Karena melihat teman rajin bersedekah, kitanya juga terbawa enggak? Terbawa insya Allah. Itulah pentingnya komunitas yang baik. Tapi sebaliknya, kalau teman kita jahat, na'udzubillah, na'udzubillah. Subhanallah. Sekarang kan musimnya narkoba nih. Kita kadang diajak naik mobil juga hati-hati. Meskipun kenal tuh orang, aduh. Kalau nggak dekat-dekat banget nggak berani. Ya, subhanallah. Di stop aja, diberhentikan aja. Aduh, lu pakai nih. Iya pakai. Astagfirullahalazim. Kita teriak-teriak. Meskipun kita nggak pakai. Iya kan? Hati-hati ya kawan. Hati-hati. Paling tidak nih orang tahu dia pakai, dia pakai. Antum ikut juga di situ. Antum dinilai sama. Sama aja. Syup, di antara antum kan ada yang belum nikah. Melamar anak perempuan orang. Subhanallah. Inti anak siapa ya? Anak si ini. Inti di mana tinggal? Di sini. Kerjaan ini. Swipe dekat siapa nih? Si ini. Oh. Ya udah deh. Nanti ya nak kasih tahu. Minggu depan kabarnya. Telepon kan sama orang tuanya, gimana nih? Diterima enggak? Enggak kali ya. Dikorek kenapa? Enggak deh, anak-anak masih mau sekolah lagi. Dicari-cari ini itu. Akhirnya ngomong dengan orang tua nih perempuan. Al-afu deh, minta maaf aneh, kenapa anak nolak anak antum? Anak antum swipe-nya sama si ini. Emang kenapa sih itu? Itu kan narkoba. Loh anak-anak demi Allah enggak narkoba. Anak enggak tahu. Anak nilai temannya dia aja. Karena Rasulullah mengatakan apa? Al-mar'u ala dini khalili. Bahwasanya seseorang itu di atas agama temannya. Kalau baik anak terima. Temannya begituan. Anak nggak yakin anak inti bersih-bersih banget. Paling tidak membiarkan kemungkaran tuh ketika lagi ngemil begitu. Iya kan? Hati-hati kawan. Antum jaga kehormatan seperti itu. Makanya kan kadang sebagian sombong banget tuh, biarin aja. Yang penting kita dinilai oleh Allah sebagai orang yang tawadhu. Kita bukan apa-apa, nggak mau kita. Terjerumus saja. Susah untuk taubatnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah itu baru apa? Berteman. Nah namanya kan kadang ya lagi pusing nih, kenapa? Pandemi ya. Aduh pada nyungsep semua, pada tidur semua. Harim tiap hari gini-gini terus nih, ngomel-ngomel terus. Nah makanya udah deh, kita enjoy sedikit deh, play-play deh. Cobain ini cuma ini, setengah deh pil. Na'udzubillah. Iya enggak? Coba kalau teman yang baik, nggak bakalan gitu. Inti dekatkan diri sama Allah. Tahajud, qiyamul lail, minta tolong sama Allah. Tapi kalau teman-teman yang jahat begitu disodorkan, anak punya nih. Inti nggak usah beli dulu, nggak usah beli.
Tenangkan supaya hilang tuh pikiran. Kita bawa enjoy, udah lupain tuh harim, udah. Tiada pulus kawin lagi, gampang, udah. Kan begitu kadang. Na'udzubillah min dzalik. Gampangnya tuh, teman jahat banget. Kadang sengaja betul nih. Ya, dicarikan nih kan, kalau yang bening kan kelihatan tuh. Kalau yang begini kan nggak kelihatan nih, Anda juga curiga nih, jangan-jangan ada apa-apa nih, ya kan begitu. Ya, subhanallah. Masukin ya Allah, na'udzubillah. Jahat. Orang itu, dia ingin seperti dia. Jahat kayak dia, pelaku dosa seperti dia. Hati-hati antum. Namanya syaitan, itu cari tentara, cari pendukung, bukan begitu. Kalau sendiri joget kan gak enak. Tapi kalau rame-rame joget gak banyak yang nyalahkan, bukan begitu. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Nah ini penting. Antum dalam komunitas yang baik ini sudah, tolong kalau ada kesalahan saling mengingatkan. Jangan dibiarkan. Kita sekarang ini ngapain? Kita kan kumpul ini ingin baik. Kita tambah tua, bukan tambah muda. Maka sebab itu bertemanlah dengan teman yang baik. Kalau ada di antara teman ada yang salah, diingatkan, ditegur, diarahkan agar dia tersebut menjadi orang yang saleh. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah kemudian kadang kan kalanya kita putus nih. Apalagi zaman pandemi kemarin banyak tuh yang putus. Nah kalau kita berteman dengan yang baik, maka insya Allah hilang tuh keputusan kita. Makanya ada seorang alim namanya Fudail bin Iyad rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga Allah Jalla wa ala memberikan rahmat kepada beliau. Nadhral mu'mini ilal mu'min yajlul qalba. Pandangan seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya akan mengilapkan hati. Lukikan orang baik nih. Sama siapa beliau? Faris, Masya Allah, tabarakallah. Salat, jangankan salat 5 waktu, duha nggak ketinggalan, Masya Allah, tahajud apalagi. Ya puasa, Senin Kemis, Masya Allah, tabarakallah. Subhanallah, anak kita nih agak ngalas kadang, ya Allah, lu datang sekedar anak pengen ketemu inti lu, guys, kumpul ya. Kita di situ dia duduk-duduk. Subhanallah, ketemu nih, baru lihat mukanya Luki sama Faris, tambah semangat lagi. Lu ngapain lu? Mau duha? Anak pengen tahajud, pengen duha juga deh ngambil wudhu. Kan begitu. Puasa nih Riz, puasa aneh. Ya Allah, anak pengen puasa juga. Sekedar melihat wajah antum berdua yang soleh-soleh ini, Masya Allah, mengilap hati kita. Semangat lagi nih kita melakukan ibadah dan amal soleh. Nah itu pentingnya kita apa? Berteman dengan orang yang soleh. Coba kalau berteman dengan orang jahat. Dijerumuskan kita. Sekalian deh jurang, lu jurang. Sekalian. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang terjadi. Sekalian bubar. Gak apa-apa, bubar rumah tangga biasa, itu banyak yang lain juga begitu. La ilaha illallah, nasihatnya begitu. Na'udzubillah. Harim banyak, harim duit inti kayak tisu, kok comot ada lagi. Inti tinggal pilih doa. La ilaha illallah. Kadang kan begitu. Subhanallah, jahat tuh teman, Masya Allah, hati-hati antum. Subhanallah. Tapi kan anda mikirin anak-anak gampang, yang penting ada fulus mulus deh, insya Allah khair. Kadang begitu kita dikasih angin surga semua. Hati-hati. Makanya kita berteman dengan baik, orang baik itu meskipun kita nggak seamalan artinya nggak sesemangat beliau-beliau ini, tapi ketika berjumpa dengan umur 40 sekarang ini. Apa yang sudah dilakukan dalam perjalanan hidup yang begitu lama ini? Belum lagi kita melihat teman-teman banyak yang meninggal nih. Si ini meninggal, ya Allah. Si ini meninggal, ya Allah. Kemarin baru ngobrol tuh berduaan. Ya Allah, curhat-curhatan. Sekarang udah meninggal. Nah kita terpikir dong, kita juga akan meninggal. Maka oleh sebab itu, kita tambah baik dong setiap hari. Nah salah satunya mencari teman yang baik, yang soleh. Udah, yang abal-abal, yang murokbal, yang gak soleh, yang toleh sifatnya, yang sifatnya menjerumuskan kita kepada maksiat, kita tinggalkan deh. Al-afu, mau dibilang sombong terserah. Ini grup-grup WhatsApp banyak kan, yang gak ada manfaat, keluar antum, keluar. Gak ada manfaat, ada deh keluar deh, daripada kita tambah dosa di situ.
Tiap hari postingnya bukan posting tulisan yang baik, postingnya posting na'udzubillah, caci maki sini, caci maki itu. Belum lagi gambar-gambar yang na'udzubillah. Kita kan dosa. Keluar dari grup itu. Jangan masih berada di grup itu. Nah, cari teman-teman yang betul-betul baik. Kalau kau bikin grup WhatsApp itu, tolong ya teman-teman, postingnya posting yang baik-baik saja, yang soleh. Di sini kan ada ustadznya, tanya sama ustadz. Jangan cuma kesemangatan doang kita main posting-posting doang, kan seperti itu. Nah, maka oleh sebab itu ada beberapa manfaat teman yang soleh sebagai penutup kajian kita sebelum pertanyaan. Yang pertama, dengan teman yang soleh, dia akan mengingatkan kita untuk beramal soleh. Dan juga akan mengingatkan kita ketika kita terjatuh ke dalam kesalahan atau maksiat. Naam. Subhanallah. Kita kadang dalam beragama bisa salah enggak? Bisa salah. Pernah terjadi ada seorang sahabat Nabi. Namanya Uwaimir bin Zaid. Sering dipanggil dengan sebutan Abu Darda. Abu Darda ahlul ibadah. Tapi ada khilaf yang beliau lakukan. Subhanallah, kita itu memang mendulukan hak Allah Jalla wa'ala. Tapi ketika menjalankan hak Allah, jangan sampai hak kita, hak istri dan anak juga terbengkalai. Kan ada tuh satu sakte sesat, Masya Allah, ibadah kelihatannya luar biasa, tapi salah. Anak terbengkalai, istri terbengkalai, dan lain sebagainya. Tidak boleh yang demikian. Nah, Abu Darda pernah mengalami itu. Dia punya saudara namanya Salman Al-Farisi. Kok ada hubungannya? Iya, waktu dulu kan masih komunitas muslim kan sedikit. Rasulullah bikin ta'akhi, mempersaudarakan satu sahabat dengan sahabat yang lainnya. Nah, terkenalah Salman bersaudara dengan Abu Darda, Uwaimir bin Zaid ini. Suatu hari Salman datang ke rumahnya siapa? Ke rumahnya Abu Darda. Ketemu dengan istrinya, Abu Darda nggak di rumah. Istrinya itu berpenampilan mutabadzilah. Mutabadzilah itu nggak enak dilihat lah. Subhanallah, rambut kusut, wajah nggak ada nampak untuk berseri-seri, dandanan kagak ada, pakaian bau. Subhanallah, ditegur oleh siapa? Oleh Salman. Ya Umar Darda ridama biki, ada apa engkau ya Umar Darda? Kau begini banget? Subhanallah, Umar Darda kemudian mengatakan, akhuka, ya saudaramu tuh Abu Darda nggak ada butuh lagi dengan anak. Anak ngapain berdandan? Dicolek juga kagak. Subhanallah, dia sibuk di masjid doang tuh dari pagi sampai malam. Subhanallah. Akhirnya Salman minta dipanggilkan agar Abu Darda ya kembali ke rumahnya. Karena Salman datang di rumahnya. Subhanallah, Abu Darda datang. Datang waktu zuhur, salat zuhur berjamaah mereka di masjid. Setelah itu goda makan siang. Ketika disodorkan makanan, qul fa inilah akul, ana saim. Ya Salman, silakan makan. Ana enggak makan, ana lagi puasa. Apa jawab Salman? Wallahi ma akul hatta ta'kul. Ana enggak mau makan makanan yang antum jamukan ini sampai inti ikut makan sama ana. Batalkan enggak puasa? Puasa sunnah nih, bukan puasa wajib. Akhirnya Abu Darda apa? Membatalkan puasa sunnahnya. Makan sama-sama. Salman nginap di rumahnya Abu Darda. Abu Darda ini biasa habis salat Isya, habis ba'diyah Isya, langsung tahajud sampai menjelang subuh. Bayangkan, ahli ibadah. Subhanallah, dipikir Salman udah tidur. Abu Darda habis ba'diyah Isya langsung datang ke mushola di rumahnya. Salman ada di situ. Kata Salman, "Inti ngapain?" "Ana mau tahajud qiyamul lail," kata Abu Darda. "Kembali enggak inti ke harim inti? Kembali ke kamar, temani istri inti." Subhanallah, Abu Darda menghormati Salman, kembali ke kamar. Ketika datang sepertiga malam yang kedua, anggaplah jam 11 sampai menjelang jam 2, dia keluar, dipikir Salman dah tidur nih paling. Kembali lagi ke musola itu. Di rumah yang ada, musola yang ada di rumahnya Abu Darda tadi. Salman masih di situ. Ngapain datang lagi? Belum waktunya tahajud. Kembali enggak ke harim inti? Temani harim inti. Ngobrol sana. Kita kan Masya Allah nih, antum nih tadi cekak-cekik ngobrol, subhanallah masuk ke rumah, diam-diaman. Benar ya? Sahih nggak? Aduh, ketahuan.
Masuk kamar nih, masuk kamar. Pegang handphone masing-masing. Satu serius, satu cekak. Kenapa? Enggak, ini lucu. Yang satunya serius, ini lagi serius nih. Pulus nih. Ingat, diam. Kan begitu. Dalam kamar, satu kasur nih. Allahu Akbar. Benar gak? Ya, jujur aja deh. Makanya kadang tuh handphone jadi syaitan. Benar-benar. Jadi syaitan. Banyak perselingkuhan kadang di handphone itu. Na'udzubillah min dzalik. Banyak maksiat juga ya seperti itu. Bukan haram, enggak, anak enggak mengharamkan. Itu sesuatu yang mubah kayak pisau deh. Pisau kalau digunakan untuk apa? Untuk memotong yang baik kan, daging, bawang dan lain sebagainya. Halal kan? Tapi kalau pisau digunakan untuk membunuh haram enggak? Iya, sama dengan handphone kan? Subhanallah. Akhirnya seperti momen terakhir datang. Jam 2 sampai menjelang subuh. Salman yang bangunkan, ayo, ya Aba Darda, sekarang kita tahajud. Tahajud akhirnya mereka berjamaah. Selesai tahajud, Salman memberikan nasihat begini. Syub, ya akhi, wahai saudaraku, wahai Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqan. Sesungguhnya bagi Rabbmu, bagi Tuhanmu ada hak. Ada hak yang wajib engkau laksanakan. Haknya Allah yang wajib engkau laksanakan. Wa li nafsika alaika haqqan. Tapi bagi dirimu ada hak yang juga wajib dilaksanakan. Dirimu itu punya hak yang wajib dilaksanakan. Kalau capek ya tidur, istirahat. Itu haknya diri itu. Wali ahlika haqqun. Wali ahlika alaika haqqan. Untuk istrimu, untuk anak-anakmu ada hak. Subhanallah. Ya, fa'ti kulladzi haqqin haqqahu. Tolong dong kasihkan masing hak-haknya tersebut. Hak Allah dijalankan, hak diri sendiri dijalankan, hak anak istri dijalankan. Seperti itu. Subhanallah, kalau sama sahib berduaan ini dinasehatin, lo sok pintar dalam hati kan begitu. Meskipun doa iya, na'am, sahih. Kata Abu Darda, ana mau tanya nih sama Rasulullah besok. Ucapannya Salman nih benar gak nih? Akhirnya salat subuh sama-sama, selesai salat subuh, Abu Darda datang ke Rasulullah. Syub ya Rasulullah, ana ini kan suka melaksanakan ibadah ini ibadah itu. Tapi Salman ngomong sama ana begini, semuanya masing-masing punya hak. Allah punya hak yang wajib ana laksanakan. Diri ana juga punya hak yang wajib untuk ana laksanakan. Ya, seperti istirahat, tidur dan lain sebagainya. Kemudian istri ana, anak-anak punya hak juga yang wajib ana laksanakan. Benar gak tuh omongan si Salman itu? Kata Nabi, sadaqah Salman. Salman benar. Jalankan hak masing-masing. Nah, ya kan? Seperti itu. Nih sama-sama teman nih. Kamu musim liburan, touring. Oke ya. Istri aman? Aman. Ada hak dong. Minta izin lah. Enggak, aduh gengsi set pakai izin. Nakut. Kan begitu kadang. La ilaha illallah. Bukan penakut. Cuma kan inti punya buntut. Anak 5 ya akhi. Kalau nggak ngomong-ngomong takutnya ada apa-apa. Kan begitu. Kalau ngomong kan enak pemberitahuan. Meskipun agak debat dikit ya kemarin ya. Kan seperti itu. Nah, tapi kan ujung-ujungnya kan dapat izin juga. Debat dulu. Allahu Akbar. Izin lah, pemberitahuan lah. Kan seperti itu. Mereka punya hak. Tuh bayangkan nih yang ahli ibadah loh. Apalagi yang touring doang. Apalagi yang sugul doang. Ya Allah, kadang sohib, anak kesian lihat sohib kadang. Subhanallah, pagi keluar, malam baru datang. Ketemu anak-anak sudah tidur. Ketika keluar, anak masih tidur. Ketika kembali, anak masih tidur. La ilaha illallah. Hidup begitu doang nih. Ini yang ahli ibadah saja disalahkan oleh Nabi. Bayangkan, sibuk dia untuk ibadah. Sehingga istrinya gak terurus. Anak-anaknya juga gak terurus. Sampai Ummu Darda itu berpenampilan yang sifatnya apa? Kucel. Gak enak dilihat. Subhanallah, akibat siapa? Abu Darda. Yang dimana dia tersebut terlalu fokus dengan apa? Dengan ibadah. Disalahkan, masing-masing punya haknya. Antum punya hak. Istri antum punya hak. Anak-anak antum punya hak. Jalankanlah haknya itu masing-masing. Jangan sampai karena kita ingin menjalankan ini, ada hak orang lain atau ada hak dari itu, dari bagian tadi itu, yang terzolimi. Ya boleh antum jalan, touring berapa hari nih biasanya lu? 3 hari? 5 hari? Pulus sediain dong nafkah di rumah. Ini enggak, pulus enggak disediain, ATM apalagi dibawa. La ilaha illallah. Sediain 5 hari tuh. 5 hari. Pulus sediain dong nafkah di rumah. Ini enggak, pulus enggak disediain, ATM apalagi dibawa. La ilaha illallah. Sediain 5 hari tuh. 5 hari. Pulus sediain dong nafkah di rumah. Ini enggak, pulus enggak disediain, ATM apalagi dibawa. La ilaha illallah. Sediain 5 hari tuh.
Tapi antum anda yakin ini kan komunitas baik, antum pasti nyediain dong. 5 hari berarti tinggal ya 30 juta lah untuk 5 hari kan seperti itu. Sayang harimnya kan seperti itu. Nah. Sayang anak, Masya Allah. Iya kan, ada haknya kan anak-anak. Nanti kalau di mana Abah udah sampai di sini nih, Abah telepon anak-anak dong, bisa dong. Sekarang nggak ada alasan dimatiin semua. Kalau dimatiin handphone kan orang jadi curiga, jangan-jangan ada apa-apa. Apalagi yang sering-sering touring nih. Aduh, jangan-jangan si ini buka pos baru nih kayaknya nih kan begitu. Pasti touringnya akhir-akhir bulan gitu kan, seperti itu. Nah, itu perlu diperjelas ya kan. Jangan sampai ada kecurigaan dari istri dan anak-anak kita kan, seperti itu. Nah, itu manfaatnya teman tadi kan bisa negur, ada kesalahan. Lu pulang deh, pulang ya Allah. Enggak, ada pengen tidur di sini aja daripada ke rumah ribut lagi. Inti ada kewajiban, inti pulang. Pulang ada anak, ada istri, nasihati istri inti kalau istri inti salah juga. Kan begitu dong. Nah kita ya jangan mendiamkan. Kok tinggal di masjid lu dia? Ya, lagi berantem saat nasihatin. Kalau perlu didamaikan. Kan begitu. Ini pentingnya teman baik. Yang kedua, subhanallah. Akibat teman yang baik, dia bisa mendoakan kita kebaikan. Bisa apa? Mendoakan apa? Kebaikan. Hatta sudah meninggal. Subhanallah, ada di antara teman kita kan yang belum bisa menjalankan saat, ana susah banget saat pakai jenggot saat. Wallah, ana belum zuat ya, jadi nanti dulu deh jenggotan kalau misalnya sudah zuat. Kan ada yang begitu ngomong. Kita doakan deh, mudah-mudahan antum dapat hidayah. Allah yahdika ya. Seperti itu. Dengan doa kita dia dapat hidayah. Jenggotan sekarang Masya Allah. Celana cingkrang di atas mata kaki. Sholatnya rajin dan lain sebagainya. Udah meninggal. Kita jalan-jalan, Luki sama Paris. Ustaz, ini kuburannya si Fulan Ustaz, yang kemarin meninggal Ustaz. Yang kemarin ngobrol di situ? Iya. Allahu Akbar meninggal. Ayo kita doakan. Ingat dong kita, ada si Fulan yang udah meninggal dari komunitas kita. Kita doakan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa aqim nuzulahu wa wassi mudkhalahu. Coba kalau temannya teman yang abal-abal, teman yang cuma sekedar dunia, nggak bakalan antum diingat. Apalagi waktu sujud dan sebelum salam, nanti dulu didoakan deh, Anda belum dapat apa-apa. Kan begitu kadang. Tapi kalau teman yang baik, Masya Allah dia doakan. Dan antum tidak boleh bakhil ya, mendoakan teman itu. Karena antum kan berpikir, masa Anda doakan kaya, Ustaz, Anda aja belum kaya. Ya Allah, ya Fahmi. Antum doakan dong, Mi. Inti kalau doa nih, Mi, doain si Luki, Allah mudahan kaya ya Allah. Ya Allah, mudahan dia punya pasangan ya Allah. Mudah-mudahan anak ya Allah. Kan seperti itu. Malaikat datang, Mi. Datang nih mendoakan. Walaka amin, walaka bimislin. Amin kata malaikat. Ya, di apa? Di balik kepala kita tersebut. Kemudian mengatakan engkau pun dapat yang sama seperti itu. Mudah-mudahan kan Luki kaya, antum juga bisa kaya. Kongsian kan? Toto Luki nelfon antum, Mi, ini anak nggak paham nih. Ada punya tanah mau membangun. Halas, kasihkan sama anak. Masya Allah kan? Jangan bakhil mendoakan kan seperti itu. Mendoakan Allah mudah-mudahan dia sempat kawin ya Allah mudah-mudahan. Malaikat datang lagi, amin amin. Subhanallah. Walaka bimislin. Ya Allah. Anak nggak mau mendoakan. Itu dia. Anak takut. Jangan enggak lah. Kita tahulah kondisi kita kan. Seperti itu. Nah. Jelas ya? Doakan kebaikan teman-teman kita itu. Doakan, jangan bakhil mendoakan teman itu. Ini kadang enggak deh. Surga nanti penuh Ustaz kalau Anda doakan juga dia. Udah biarin aja deh kayak gitu deh. Enggak boleh begitu. Surga itu luas. Seluas gabungan 7 lapis bumi dan 7 lapis bumi. Apalagi sudah luas banget. Jadi kita tetap mendoakan. Nah, ini ada cerita lagi nih. Dari istrinya Abu Darda lagi, Ummu Darda ya. Subhanallah. Dia punya mantu namanya Sofwan bin Abdillah. Subhanallah, kita itu usahakan cari mertua juga orang yang soleh dan soleha ya kan, mertua yang soleh, Masya Allah. Subhanallah, mantu keluh kesah nih. Si Sofwan ini, Sofwan bin Abdillah keluh kesah, belum haji-haji, belum berangkat haji. Subhanallah, Ummu Darda kan Masya Allah, waktu itu dia masih tinggal di Syam. Syam itu 4 negara, Palestina, Yordania, Syria dan Lebanon. Berarti kan susah banget ke Mekah. Kata Ummu Darda, doa deh, doa. Dan aku mendoakan. Ya, Ummu Darda apa? Mendoakan. Dan mantunya Sofwan bin Abdullah, ibarat katakan kita bilang mertua ibu itu dengan Mi, doain deh Mi supaya bisa berangkat haji deh. Didoakan oleh Ummu Darda. Subhanallah. Akhirnya apa? Sofwan bin Abdullah
bisa berangkat haji. Nah ini kan penting, doakan ya akhi, insya Allah doakan ya, kita doakan. Kitanya juga berdoa. Yang mana paling baik? Berdoa sendiri atau didoakan orang lain? Ustadz deh misalnya, Ustadz Subhan. Ustadz doain anak Ustadz ya, ini. Yang mana yang lebih baik? Doa sendiri apa doa Ustadz Subhan? Mendoakan? Enggak, doa sendiri. Karena doa sendiri kita beribadah. Tapi kalau Ustadz yang doa, Ustadznya yang beribadah kepada Allah, Ustadznya yang dapat pahala. Antum kagak. Ya dapat doanya iya insya Allah. Itu kan gak perhatian. Muslim Baker ini kan banyak. Ada 10.000 anggota kan. 11.000 malah. Ustadz kan gak hafal. Pahmi yang mana nih? Ya kan bisa salah ya. Oh, Pahmi banyak. Pahmi yang Baker ada sekitar berapa nih? Ada sekitar 100 lebih. Lupa tuh. Akhirnya umum doang doanya. Ya kan bisa doakan insya Allah. Kadang Ustadz bilang insya Allah anda doain. Insya Allah anda doakan. Insya Allah anda lupa. Kan begitu? Iya dong. Tapi kalau kita sendiri lebih mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Tapi kudu begitu nggak apa-apa. Kitanya doa, didoakan juga oleh orang lain. Penting kiranya. Termasuk teman-teman, sahib-sahib kan begitu. Kadang kita ketemu Rizky, mana si fulan? Dusta ta'abab saat, doain deh saat. Mudah-mudahan dia dapat hidayah. Kita doakan. Kan seperti itu. Nah, cuma kalau untuk paling bagusnya berdoa apa? Sendiri. Kita yang minta sama Allah Jalla wa'ala. Karena ini doa ibadah. Kita dapat pahala, dapat juga manfaat dan faedah anugerah dari Allah Jalla Jalaluh. Seperti itu. Nah, tapi boleh kita minta doakan sama orang yang masih hidup. Orang tua kita, mertua kita. Seperti kasusnya siapa? Safwan bin Abdillah, ya, yang minta doakan kepada mertuanya, ibu mertuanya namanya Ummu Darda. Wallahu a'lam bissawab. Dan kita kalau mendoakan orang lain jangan bakhil, karena kita akan mendapatkan faedah yang sama seperti itu, kebaikan yang sama. Terakhir, ya, kenapa kita berteman dengan teman yang baik? Ya, dikenakan dengan teman yang baik itu akan membawa kita ke dalam surga. Teman yang saleh. Kan syafaat itu ada sekitar 14 golongan yang akan memberikan syafaat. Subhanallah, di antaranya kita kan nggak tahu nih siapa di antara kita yang bisa diizinkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk memberikan syafaat. Ibarat kita kan kita nggak tahu siapa yang duluan. Nah di antara antum misalnya nih, maaf ya bukan kita mau apa, ada di antara kita yang duluan. Siapalah misalnya. Kita cari-cari, si ini kemana ya? Jangan-jangan belum masuk nih, jangan-jangan mampir ke sana. Nah kita bisa minta berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh agar dia tersebut dimasukkan ke dalam jannah secara segera. Makanya ada seorang sahabat Nabi datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, aku ingin kumpul bersamamu, tidak hanya sekedar di dunia. Aku ingin kumpul di akhirat kelak bersama antum ya Rasulullah. Karena rasa cintaku kepada antum. Cinta banget, anak cinta kepada antum ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Kita kan cinta Rasulullah. Insya Allah kita bersama Rasulullah. Kita cinta kepada teman-teman kita yang soleh. Masya Allah. Ya, Papa Ahmi, Abang Luki, Abang Paris. Masya Allah orang soleh. Kita cinta sama mereka. Insya Allah kalau mereka duluan, kita insya Allah juga bisa kumpul dengan mereka tersebut. Dan mudah-mudahan ada di antara kita ini yang diizinkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk memberikan syafaat kepada orang yang dia cintai tadi. Tidak mesti ustaz. Walau alam mungkin ustaz gak tahu kita. Kita kan sama-sama aja sudah nanti di hadapan Allah Jalla wa'ala. Gak ada ustaz, gak ada murid. Semua sama. Itu nanti tergantung dengan ketakwaan dan kesolehan kita. Cuma kita di dunia ini kita niatkan berteman dengan orang-orang yang baik. Manfaatkan usia kita sebaik mungkin untuk ketaatan kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Salah satunya supaya kita sukses dalam masalah akhirat kita. Wabil khususnya beribadah kepada Allah, menjalankan agama secara benar sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Kita harus mencari teman yang soleh, yang betul-betul bisa membimbing kita, mendoakan kita, dan selalu mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Wallahu alam, sudah 1 jam setengah, antum seenak dengar doang ya, kita yang capek sendirian. Nah, Taib, ada pertanyaan ikhwan, fadhal, izin minum ya. Insyaallah semoga ilmu yang disampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Untuk teman-teman yang mau bertanya silakan tunjuk tangan. Pahmi. Biasanya nanya. Habis ini nanya nih dia, lihat ya.
Habis ini hanya Ustaz berduaan Ustaz aman tanya sesuatu. Habis pulang nggak ada pertanyaan ya, pulang langsung nih ada kajian lain. Fadhal, Pak Mi, mau tanya-tanya sekarang Mi. Husnul Khatimah, nah. Jadi pernah terjadi ada seseorang sedang membaca Al-Quran, tapi di acara yang tidak sesuai syariat. Kemudian dia mati. Pertanyaannya apakah kematian yang terjadi di masjid atau di acara seperti ini, atau dia sedang membaca Al-Quran, itu selalu dikatakan Husnul Khatimah? Fisabilillah, ya. Apabila kita sedang sholat berjamaah, kemudian di sebelah kita jatuh atau sakaratul maut, apakah kita harus membatalkan sholat kalau dia atau kita lanjut sholat? Ya, pertanyaan yang baik, Masya Allah. Pertama berkaitan dengan husnul khatimah. Husnul khatimah itu kan artinya meninggal dalam kondisi yang baik, meninggal dalam kondisi dosa-dosa terampuni, meninggal dalam kondisi seluruh amal saleh diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah dalam kitab Ahkamul Janaiz itu menyebutkan ada 18 tanda husnul khatimah. Salah satunya adalah meninggal dalam kondisi fisabilillah. Fisabilillah itu ada yang khusus seperti berperang di jalan Allah Jalla wa Ala, ada juga fisabilillah yang sifatnya umum. Termasuk fisabilillah yang sifatnya umum ketika kondisi dia berada di masjid melakukan kebaikan. Salah satunya kajian seperti ini. Bukankah Nabi kita mengatakan dalam satu hadis yang sahih, man yaltamisu ilman fi sabilillah sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari ilmu di jalan Allah Jalla wa Ala, ya, maka Allah Jalla wa Ala akan memudahkan jalannya untuk menuju jannah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nah, kondisi kita fisabilillah. Rasulullah menyebutkan kita yang nuntut ilmu din, ilmu agama itu di jalan Allah Jalla Jalaluh. Mereka yang berada di jalan Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah biiznillah kita akan melihat zahirnya, Pak. Ya, Abang, kita melihat apa? Zahirnya. Dia kebetulan sama kita di masjid sekarang ini. Kemudian meninggal, maka kita husnudzon apa? Insyaallah fulan husnul khatimah. Kenapa inti katakan begitu? Karena meninggalnya pas waktu kajian, berada di masjid. Adapun masalah dia amalannya apa, dia di sisi apa amalan dia yang kita nggak pernah lihat, itu adalah kita kembalikan kepada siapa? Allahu Jalla Jalaluh. Naam, termasuk nih kita, ini enggak la samahallah, semoga Allah Jalla wa Ala ya tidak mengizinkan dan tidak menakdirkan itu. Kita kan habis nih touring nih misalnya. Habis kajian, qadarullah, subhanallah ada yang meninggal, entah apalah, tabrakan dan lain sebagainya. Maka insya Allah kita katakan dia habis dari kajian. Dia mungkin datang ke kajian, niatan dia seperti itu, baik niatan dia. Maka insya Allah dalam kondisi apa? Fisabilillah juga. Itu. Kalau kita sholat, qadarullah ada yang pingsan. Di samping kita posisinya, apa yang kita lakukan? Batalkan sholat, selamatkan itu orang. Selamatkan itu orang. Termasuk nih Pak, qadarullah, na'udzubillah ya, kita sholat di masjid, terjadi gempa, langsung kita batalkan sholat, lari Pak, keluar daripada masjid. Nggak boleh, nggak apa-apa deh sekalian ya, husnul khatimah, tertimpa bangunan, nggak begitu. Itu namanya apa? Kita katakan konyol, nggak boleh begitu. Ya, kita nih goyang, jelas goyang nih, gempa nih, kita keluar langsung menyelamatkan diri kita. Jangan seperti itu, nggak apa-apa deh. Nah, kalau misalnya runtuh bangunan, anak mati kan syahid. Kan ada hadisnya, benar. Tapi yang antum lakukan tuh kekonyolan, bukan sesuatu mencari husnul khotimah kan seperti itu. Antum bisa melarikan diri dari situ. Termasuk tadi, ada yang batal, ada apa? Ada yang pingsan, kita selamatkan dia meskipun kita membatalkan apa? Sholat. Termasuk nih Pak, kebetulan masjid ada di pinggir kali. Ada orang tolong, mau tenggelam. Antum batalkan sholat deh Pak, selamatkan tuh orang. Seperti itu. Nah, jelas ya? Nah, termasuk nih qadarullah ada yang tabrakan, perempuan, masih muda lagi. Antum kan laki-laki, nggak boleh pegang dong. Tapi karena darurat, kalau antum anak kan bukan mahram, mana mahramnya mana? Qaid tuh perempuan, qaid.
Jangan, selamatkan. Seperti itu. Tadi darurat namanya. Termasuk membatalkan tadi kan karena darurat. Kalau kita biarkan anak kan lagi sholat nih, ya Allah, dia pingsan. Bisa bahaya buat dia kan Pak, begitu kira-kira Pak. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ya Pak Paris. Bang Paris yang muda. Kalau itu Pak Fahmi. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan mengenai sahabat pertemanan katanya. Ya. Kadang itu kita suka salah menafsirkan tentang persahabatan. Ya. Yang dimana banyak dari kita yang merasa bahwa sahabat itu yang selalu suka ketemu, yang selalu suka telepon, yang suka selalu berkunjung ke rumahnya. Kadang ada juga sahabat atau teman kita yang kedekatannya biasa sama kita, nggak biasa saja, maksudnya nggak terlalu intens, tapi diam-diam di belakang dia suka mendoakan kita. Masya Allah. Nah, yang dimaksud sahabat pada saat nanti di hari kiamat, ya kan, di yaumul hisab, yang bisa memberi syafaat, itu sahabat yang emang kita intens di dunia kita kenal banget, atau emang yang kita nggak kenal tapi secara diam-diam dia bisa mendoakan kita, suka mendoakan kita maksudnya. Barakallahu fiik, akhi Paris. Nah, idealnya sih dua-duanya ya. Sering ketemu, kalau nggak bisa ketemu paling nggak sering telepon, nanyain kabar. Sekaligus kita doakan, seperti itu. Jadi yang sering ketemu itu missingnya satu, ketemu doang, makan-makan doang, kumpul rahat-rahat doang. Doain nggak pernah, seperti itu. Kadang kalau kita tanya, inti doain anak nggak? Inti lebih alim daripada anak, masa minta didoakan? Kan kadang begitu diantara kita itu. Nah itu bagus sering ketemu untuk menambahkan apa, mahabbah, kecintaan. Paling nggak telepon. Waktu pandemi kan jangan ketemu, telepon-teleponan deh. Kan seperti itu, saling menguatkan. Karena banyak juga yang sedeng ya waktu pandemi itu. Subhanallah, paling nggak stres deh, karena kebanyakan di rumah kan seperti itu. Walhasil untuk menguatkan, ditambah lagi tentu dengan mendoakan. Nah kalau kita karena jarang ketemu nih, saat Anda jangan ketemu sama inti kan, tapi insya Allah kita saling mendoakan lah guys, insya Allah gitu loh. Anda tetap sayang sama antum karena Allah Jalla wa'ala. Kan antum gak tahu Anda doakan antum di kesunyian malam dan lain sebagainya, kan seperti itu. Meskipun kita gak boleh omongkan itu. Ini yang gak benarnya sohib nih begini. Sohib tuh minta doakan, menghabarkan tuh rukonya laku atau rumahnya laku. Dia bilang, tuh doa Mi, ana yang doain inti. Mana tuh faedahnya? Kan begitu kadang. Nah itu kan gak benar gitu loh. Doain aja gitu loh, bukan cari faedah, ya kan? Seperti itu. Lah ya. Dia kan curhat nih sama antum, Pak. Ini begini. Antum tanpa kebenaran pahmi, doakan. Pas laku, alhamdulillah Pak laku. Iya Pak, doa anak tuh Mi. Inti kan begitu. Enggak benar lah ya, janganlah sudah. Kalau pahmi paham ya, insya Allah kan seperti itu. Nah jadi idealnya Pak Paris itu digabungkan. Kalau bisa ketemu untuk menguatkan hati. Kayak kajian deh, enak online apa enak ya apa offline? Anak terus terang offline, ketemu, rahat, kan menyenangkan hati. Tapi kalau misalnya maaf ya, online itu nggak fokus kadang. Nggak bisa lihat ini, kadang kameranya macam-macam, kadang putus-putus karena kuotanya murah banget gitu kan. Seperti itu. Walhasil jadi nggak enak juga di hati. Tapi kalau ketemu kan rahat, nanyain orang tua gimana abah, umi gimana sehat, gimana anak berapa udah, wah gimana udah mantu Mi, Masya Allah, barakallahu fiik. Kan seperti itu, tambah menyenangkan. Sekaligus kita doakan. Jadi idealnya dua-duanya. Nah kalau kita nggak bisa paling nggak mendoakan. Insya Allah dua-duanya. Kalau kita memang mahabbahnya, cintanya karena Allah Jalla Jalaluh, insya Allah kita semua dikumpulkan di dalam jannah dan surganya Allah Subhanahu Wa Taala, saling mendukung, saling membantu nanti di hadapan Allah. Asal kita meninggalnya Muslim. Itu catatannya, Muslim bertauhidkan kepada Allah Jalla wa'ala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu kira-kira. Wallahu a'lam. Satu lagi deh. Tuh, 1, 2, ya 4. Oke. Itu beliau dulu tuh. Pak Ari, silakan Pak Ari. Ya antum, iya itu Pak Ari. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, Ustaz boleh nggak kita pesan anak teman kita yang sore cari anak kalau anak ada di surga Ustaz? Boleh nggak Ustaz? Ya kalau ingat ya. Insya Allah ingat gitu loh. Insya Allah boleh-boleh aja begitu. Cuma antum harus pede juga minta sama Allah Jalla wa'ala. Kalau kita mahabbahnya benar, cintanya karena Allah bukan karena dunia doang,
dia mau tajir, dia nggak tajir, tetap aja kita sayang sama dia karena kesolehan dia, taatnya sama dia, insya Allah dicari tuh. Nama antum siapa? Budi. Insya Allah kita cari deh, saling cari mencari kan seperti itu. Nah, seperti orang tua sama anak-anak kumpul nggak? Kumpul, sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam surah At-Tur itu. Allah menyebutkan bisa kumpul nanti, asal seiman, asal setauhid, ya, asal seakidah kita katakan, meninggal dalam kondisi muslim, meskipun amalan kita tidak sama satu dengan yang lainnya, seperti itu. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Ketika sahabat tadi bertanya, Anda bisa kumpul nggak di akhirat nanti sama antum ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, bahwasanya orang akan kumpul dengan orang yang dia cintai. Seperti itu kira-kira. Nah ya, uhibbuka fillah ya Pak Budi. Nah, seperti itu. Kita cinta karena Allah Jalla wa Ala. Seperti itu. Itu Pak itu. Pak Muksin, silakan. Bukan antum ya, siapa namanya? Muksin bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bahwa dalam sholat ini kita selalu terganggu konsep apa-apa posisi dan segala macam, kita kemana-mana sampai diibaratkan adalah kunci yang nggak ketemu 2 hari aja udah rakaat 3 ketemu. Ada yang tahu kan? Iya. Kayak misalnya kita mengeraskan bacaan biar lebih konsen atau enggak, karena jujur banyak yang membuat sholat kita akhirnya jadi cuma buat berarti kita nggak merasa benar-benar ngobrol sama Allah. Iya. Cuma jalanin kewajiban doang. Iya. Sementara yang kita mau tuh bahwa hadirnya hati kita untuk Allah Jalla wa Ala, seperti itu. Taib. Yang pertama kita tahu kan dalam ibadah salat, ibadah yang sangat luar biasa, ibadah yang dimana pertama kali dihisab oleh Allah Jalla wa Ala di padang mahsyar, bahwasannya kita ingin dalam salat kita itu tumakninah. Insya Allah bisa untuk tumakninah. Yang kadang missing itu adalah berkaitan dengan kehusuan salat. Khusu itu artinya apa? Hadirnya hati kita untuk Allah Jalla Jalaluh. Bagaimana caranya? Yang pertama yang harus antum tanamkan ketika salat itu 2 hal. Dan ini sebagai syarat diterimanya salat antum. Pertama, keikhlasan. Salat karena Allah Jalla Jalaluh, bukan karena yang lain. Bukan karena dunia. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. La syarika la wa bidzalika umirtu wa ana al muslimin. Sesungguhnya salat yang aku kerjakan ini karenamu ya Allah, lillahi ta'ala, untukmu ya Allah. Yang kedua, salat yang kita lakukan itu salah satu cara untuk menarik kehusuan agar hadir hatinya kita untuk Allah Jalla wa Ala, ittiba. Ittiba itu adalah kita melaksanakan ibadat salat ini sesuai dengan tuntunan Nabi SAW dari takbiratul ihram sampai salam. Nah ini ilmunya kan. Nah tapi yang berat saat untuk ittiba insya Allah anda bisa. Kata antum dari takbiratul ihram sampai salam. Cuma kadang dalam kondisi salat itu syaitan yang bernama khinzib atau khanzab selalu menggoda. Jadi syaitan yang mengingatkan antum kunci yang 3 hari hilang itu namanya siapa? Khinzib atau khanzab. Itu mengingatkan. Siapa nama antum? Kamal. Mal, kuncinya di situ mal. Ya, ya kan seperti itu. Mengakibatkan apa? Antum pingin buru-buru selesai itu sholat. Pasti begitu. Walhasil kita katakan keikhlasan ini yang kadang berat buat kita. Makanya kata para ulama, kalau kita ingin memperoleh keikhlasan supaya khusyuk itu hadir, karena kalau orang ikhlas pasti khusyuk akan hadir. Bagaimana caranya ikhlas? Kita jalankan yang namanya usulul ibadah. Pondasinya ibadah, landasannya ibadah. Itu ada 3. Yang pertama, al-hubbu lillah, mahabbatullah. Kita cinta kepada Allah. Kenapa kita beribadah sih? Kenapa sholat? Kenapa puasa? Kenapa zakat? Karena kita cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Subhanallah, karena cinta kepada Allah Jalla wa'ala, kita jalankan ini. Sebagai buktinya kita cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi tidak cukup dengan cinta doang. Harus ada al-khawf,
ada rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa beribadah? Kenapa sholat? Kenapa zakat? Zakat misalnya, antum punya uang 10M. Setiap tahun karena nisab sudah sampai, haul sudah sampai, dipotong 2,5%. Berapa tuh 10M? 250 juta. Itu sebagian orang yang gak ikhlas, bengek tuh. 250 juta rumah di kampung nih. Iya kan? Tapi karena antum tertanam ikhlas, antum keluarkan itu. Kenapa? Ikhlas itu muncul, khauf, rasa takut kepada Allah. Ana takut kepada Allah, jangan-jangan nanti diadab akibat gak mengeluarkan zakat. Bukan begitu? Nah, muncul keikhlasan karena ada rasa takut. Yang terakhir pondasi ibadah itu ar-raja, pengharapan kepada Allah. Kenapa sholat? Kenapa puasa? Kenapa zakat? Kenapa melakukan kurban? Kenapa haji? Kenapa umrah? Tidak lain tujuan kita apa? Untuk menggapai ridhonya Allah Jalla wa'ala, agar kita bisa masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Ketika tiga hal ini ada pada diri antum, antum beribadah termasuk sholat, kena cinta kepada Allah, kena ada rasa takut kepada Allah. Kalau ditinggalkan ini sholat, pastinya kita berharap kepada Allah Jalla wa'ala dengan kita mengerjakan ibadah sholat ini. Maka pasti Pak Kamal, muncul yang namanya keikhlasan. Kalau ikhlas muncul, pasti kehusuan akan antum dapatkan. Khusu itu bukan dengan gerakannya. Enggak bergerak-gerak, antum gatal boleh antum garuk. Bukan berarti enggak boleh garuk sama sekali. Aduh gatal nih. Ujung-ujungnya enggak khusu kan? Antum garuk aja. 3 kali tuh saat batal. Enggak begitu Bang Kamal. Antum kalau sudah hilang gatalnya baru berhenti, enggak apa-apa. Hatta lebih daripada 3 kali sekalipun. Nah jadi prinsipnya ada ikhlas pasti khusu ada. Cuma poin ilmunya itu kita katakan apa? Pelajari itu ittiba dulu. Takbiratul ihram sampai salam. Kemudian antum bisa mengeluarkan kehusuan tersebut dengan antum ikhlas karena Allah Jalla wa'ala dan mengamalkan sholat ini sesuai dengan tuntunan Nabi. Dan ketika antum ingin ikhlas dalam sholat, sebelum keikhlasan itu tanamkan apa? Rasa cinta kepada Allah. Kemudian rasa takut kepada Allah dan berharap kepada Allah. Kalau kita cintanya yang mutlak hanya kepada Allah, pasti ikhlas itu muncul. Kalau kita takut yang luar biasanya hanya kepada Allah, pasti muncul keikhlasan itu. Kalau kita berharapnya hanya kepada Allah Jalla wa'ala, pasti keikhlasan itu muncul. Dan kalau ikhlas muncul, pasti khusu itu ada. Nah jangan-jangan di antara kita, kenapa enggak khusu? Jangan-jangan kita enggak ikhlas sholatnya, kan begitu. Karena keterpaksaan aja. Nah itu yang gak benar. Ibarat antum tadi sekedar melaksanakan kewajiban, udah sholat jalan lagi deh. Kan begitu? Enggak. Kita jadikan nih sholat ibarat kita ya lapar. Kita kalau lapar, kalau haus mau apa kita? Makan dan minum kan? Untuk mengenyangkan perut kita dan menghilangkan dahaga kita. Cobalah kita jadikan sholat ini seperti itu tadi. Kita butuh dengan Allah. Makanya kita sholat. Bukan apa-apa. Kita nih ruh ini perlu apa? Perlu makanan. Makanya kita sholat. Seperti itu. Nah kalau antum seperti itu, Masya Allah. Itu yang dikatakan oleh Nabi. Ketika gelisah, ketika ada masalah, beliau sholat. Kenapa? Karena sholat ini kata Nabi dijadikan sebagai penenang hatiku. Kita kan gak seperti itu. Belum ya. Insya Allah akan terjadi seperti itu. Ketika sholat, ketenangan, ketentraman akan kita dapatkan. Begitu kira-kira prakteknya. Intinya, ya sebelum keikhlasan itu ada apa? Ada rasa cinta kepada Allah, ada rasa takut kepada Allah, ada rasa pengharapan. Jangan cinta doang. Kalau cinta doang itu seperti sufi. Dia nggak ada rasa takut orang sufi itu. Zindik makanya kan. Kebanyakan mereka itu apa? Zindik. Nggak ada rasa berharap doang. Kenapa sholat? Ya cinta aja. Nggak ingin masuk surga? Enggak juga. Anak cinta doang. Nah itu kan nggak boleh. Kan kayak orang sufi siapa? Abu Nuwas itu. Kan doa aneh-aneh ya kan? Ya Allah, aku nggak pantas masuk ke dalam surgamu. Tapi aku juga nggak kuat masuk ke dalam nerakamu. Apa ini? Kita tahu lemah kita. Langsung minta sama Allah. Ya Allah, aku minta surgamu dan aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Meskipun kita beramalnya biasa-biasa. Mintanya seperti itu. Bukan minta yang kayak bersyair kayak Abu Nawas tadi itu. Seperti itu. Kalau kita beribadahnya rasa takut doang, nggak ada rasa cinta, nggak ada rasa pengharapan, kayak Khariji, Khawarid, ISIS, ya kan? Ketika ada orang yang melakukan maksiat, oh kafir nih, ayo halal darahnya, tebas lehernya, ya kan begitu?
Sampai mereka itu tahajud dianggap apa? Wajib. Sampai-sampai perempuan haid itu untuk sholat diqadha sama mereka. Nauzubillah. Perempuan haid kalau sholatnya diqadha enggak? Tidak ada. Puasa doang kan yang diqadha. Tapi kalau orang Khawarij, sesatnya mereka itu, perempuan-perempuan mereka yang haid dan nifas disuruh untuk qadha. Bayangkan. Nauzubillah. Kenapa? Karena rasa takut doang kepada Allah. Enggak ada rasa cinta, enggak ada berharap sama sekali. Seperti itu. Makanya hati-hati juga nih. Ya, pilih-pilih ustadz ya. Penampilan sih mungkin sama, jenggotan, di atas celana, di atas mata kaki. Itu penilaian yang lemah banget. Semua orang begitu. Sekarang ini bukan begitu. Nih, kita berbeda dengan ISIS, dengan Khawarij. Ya, otaknya, manhajnya, akidahnya, seperti itu. Hati-hati. Makanya Pak Luki, ya, kemudian siapa? Teman-teman semua Paris ya. Tanyakan sama ustadz, nih ustadznya benar gak nih? Jangan-jangan Syiah, jangan-jangan Khawarij, jangan-jangan ISIS, apalagi? Tanya, harus ditanya. Yang menilai siapa? Ustadz yang paham, mumpuni dengan keilmuan. Jangan yang gado-gado, jangan cuma ketawa-ketawa doang nanti ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau berharap doang, roja, ya cuma berharap doang, itu murji'ah. Bayangkan orang murji'ah itu, dia mengatakan iman itu enggak bertambah, enggak berkurang. Artinya kalau mereka melakukan ketaatan enggak bertambah juga imannya, sama seperti para nabi. Kalau melakukan maksiat enggak berkurang juga keimanan mereka, tetap satu. Dibayangkan mereka enggak sholat, samping kanan kiri samurtoh dan gahab pelacur. Kata mereka sama aja imannya enggak ada masalah. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Terlalu menonjolkan, berharap Allah Maha Pengampun, Allah Maha Kasih, Allah Maha ini dan seterusnya. Nah kalau kita enggak, kita gabungkan tiga-tiganya. Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengikut Nabi SAW. Ada yang namanya apa? Ya, cinta kepada Allah. Ada yang namanya rasa takut kepada Allah. Ada juga berharap. Nah kalau tiga hal ini ada, muncul keikhlasan. Kalau ikhlas itu muncul, pasti dan pasti kehusuan kita akan dapatkan. Pasti itu. Seperti itu kira-kira. Nah, dan insya Allah ini dicoba. Terus kita tanamkan sebelum ibadah apapun. Sholat, puasa, zakat, haji, kurban. Tanamkan tiga pondasi ini, maka insya Allah keikhlasan akan kita dapatkan. Kalau keikhlasan kita dapatkan, maka insya Allah yakin yang namanya kehusuan dalam sholat akan kita dapatkan. Ya, kita nggak seluruhnya juga, Bang Kamal ya. Artinya mungkin satu rakaat khusyuk, rakaat kedua begitu lagi tuh Ustaz. Rakaat ketiga muncul lagi tuh kehusuan. Nah, apakah penilaiannya gimana itu? Kita kembalikan kepada Allah. Makanya kita berdoa kepada Allah. Setiap amalan yang kita kerjakan, ya diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Paling tidak kita sudah ada ikhlasnya. Paling tidak ada ittibanya di situ. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala menerima amalan kita. Wabil khususnya ibadah salat. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassallallahu nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.